Annyeonghaseyo, selamat pagi semua. Kita bertemu lagi di mata kuliah membaca dan menulis 3. Kita masuk pada minggu ketiga ya. Minggu ketiga. Baik, kita lanjutkan materi pada minggu ketiga terkait dengan bab 9 yaitu munihalge 있는데요. munihalge 있는데요. 문의 muni ya, jadi muni halge는데요. Jadi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Muni hari ini bisa bertanya atau muroboda atau yochoboda wa kastemida ya. Jadi muni halge는데요. Ohi yang kita akan pelajari kali ini terkait dengan chonhwa, ya, telepon. Berikutnya ada jongbo, ini informasi. Berikutnya untuk menulisnya Hanguk Senghol Jongbo Sogehanen Internet Gesipan Gel Ilki ya. Kita baca tulisan tentang papan pengumuman internet ya atau informasi internet ya, memperkenalkan informasi kehidupan Korea. Berikutnya Hanguk Senghol Jongbo Sogehanen Gel Segi. Nanti akan ada tulisannya ya. Baik. Kita berlanjut pada Ohi terlebih dahulu. Ohi kita akan pelajari ya berkisar dengan telepon. Pertama ada Chona를 Golda. 전화를 걸다, 전화가 오다, 전화를 받다, 전화를 바꾸다, 통화를 하다, 전화를 끊다. Ya, mungkin dari 6 kosakata ini, ya, ekspresi ini kalian sudah tahu. Ya. Kita lihat seperti apa sih untuk penggunaannya ya. Baik, kita lanjut terlebih dahulu. Baik, di sini ada lagi. 아키라시 회사에 전화를 걸었어요. Ya, jadi 이 여자가 아키라시 회사에 전화를 걸었어요. 전화를 걸었어요는 sama 전화를 했어요 agak sedikit berbeda ya. 전화를 걸었어요 dengan 전화를 했어요 agak sedikit berbeda. Ketika 전화를 걸었어요 berarti dengan sengaja wanita ini itu menelpon ke perusahaannya si Akira dan dia memencet tombolnya terlebih dahulu. Jadi dia seperti menghubungi ya, menghubungi. Jadi kalau 전화를 걸었어요 berarti misalkan ini namanya Ani, berarti Ani yang menelpon. Jadi dia menekan tombol 00123456. Langsung disambungkan gitu ya. Itu 전화를 걸었어요. Tapi kalau 전화를 했어요 berarti dia situasi menelpon itu disebutnya 전화를 했어요. Oke, jadi agak sedikit berbeda ya. Oke, pertama 전화를 걸다 berarti ini menghubungi 전화를 걸다. Berikutnya 전화가 오다. 전화가 오다 maksudnya telepon datang, bukan telepon datang, tapi ada telepon masuk. 전화가 왔어요. Ya, 전화가 왔습니다. Biasanya apa? 따르릉 따르릉 gitu ya. Kring 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 kring. Tapi 전화가 오다 bahasa Korea 따르릉 따르릉. Berikutnya 전화를 받다. Gitu ya, 전화가 왔어요 gitu. Telepon, 전화를 받으세요. Terima teleponnya. 전화를 받다. Berikutnya 전화를 바꾸다. 전화를 바꾸다 ini bukan menukar telepon. Jadi ada 2 telepon, satu ditukar. Bukan menukar seperti itu tapi mengalihkan pembicaraan dengan orang lain. Misalkan saya ingin berbicara dengan B, tapi yang mengangkat si A. Tolong dong, saya mau bicara dengan B, maka si A akan memberikan teleponnya kepada si B. Gitu ya. 전화를 바꾸다, 통화를 하다. 통화를 하다 ini adalah di mana ketika kegiatan 2 orang sedang menelpon itu disebut 통화를 하다 atau telepon. 지금 통화 가능해요. Sekarang bisa telepon. 지금 통화 가능해요. Sekarang bisa telepon, memungkinkan untuk telepon. 통화 가능해요. Atau juga 통화 중입니다. Misalkan 통화 중입니다 maksudnya sedang online atau sedang nelpon. Misalkan kita sedang bersama teman. Si B kemana? Itu tuh lagi nelpon sama siapa tahu lagi. Nah, kondisi dia sedang menelpon itu 통화를 하다. Berikutnya 전화를 끊다. 전화를 끊다 maksudnya adalah menutup telepon. Ya, menutup telepon. Baik, atau memutuskan teleponnya karena ada alirannya. Baik, ini untuk kosakatanya. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke. 회사에 nomor 1 ya. 회사에 전화가 왔어요. 회사에 전화가 왔어요. Jadi
masuk telepon ke kantor. 회사에 전화가 왔어요. 집에 전화가 왔어요. 우리 방에 전화가 왔어요. 휴대폰에 전화가 왔어요. Nah, ini telepon. Berarti ada orang lain yang menelpon. Maka bunyi kring-kring ya, 전화가 왔어요. Maka laki-laki ini 남자가 전화를 받을 거예요. gitu ya. 전화가 오면 전화를 받을 거예요. 전화가 왔어요. 전화가 오다. 그다음에 전화를 받았어요. 전화가 온 뒤에 ya setelah teleponnya masuk 전화를 받다 atau 전화를 받았어요. 전화를 받았어요. menerima telepon atau mengangkat telepon. 왜 전화를 안 받았어요? Kenapa kamu tidak terima telepon? 왜 전화를 안 받았어요? Gitu ya. Kenapa kamu tidak menerima telepon? Gitu ya. Oke. 전화를 받다. berikutnya 전화를 바꿨어요. 전화를 바꿔줬어요. Oke. 전화를 바꾸다. Nah, sebentar saya pindahkan dulu gambarnya sepertinya. Nah, sini ya. Jadi terima telepon ya. Terima telepon. Kemudian ingin memberikan kepada ini, ternyata ingin berbicara dengan laki-laki ini, maka 전화를 바꿨어요. Maka mengalihkan pembicaraan atau memberikan kepada orang lain. 바꿔줬어요 berarti menukarkan. 바꿔줬어요 berarti memberikan. 전화를 바꿔줬어요 ya. Berarti laki-laki ini dengan sengaja melakukan kegiatan untuk orang lain. Yaitu apa? 바꿔줬어요. Nah, ini kata bahasanya masih ingat ya? 아오주다. Baik. Berikutnya. Nah, 통화를 하다. Ini dalam keadaan apa? Menelpon. Ini kadang-kadang menelpon. Dua orang ini sedang terhubung menggunakan telepon, maka disebutnya 통화를 하다. 통화를 하다 ya, berarti sedang berbicara melalui telepon. 통화를 하다. Yang terakhir. Oke. Ini 전화를 끊었어요. Nah, ini kalau dilihat dari gambar, entah dia mau mengangkat atau menutup, tidak bisa dijelaskan. Tapi ini 전화를 끊었어요. Maksudnya adalah menutup telepon. Biasanya dalam bahasa percakapan sering dengar 끊어, hanya 끊어-끊어nya aja ya. 끊어 atau 끊을게, ya. 끊었어요, ya. 전화를 끊었어요. Berarti menutup telepon. Baik, itu untuk 어휘 pertama. Kita lanjut. baik, 림을 보고 보기와 같이 써보세요. 문자를 보내다, 문자를 받다, 문자를 지우다. Mungkin sudah tahu ya, 문자를 보내다 artinya adalah mengirim pesan. 문자를 받다 ini menerima pesan. Berikutnya 문자를 지우다. 지우다는 ini menghapus pesan. 지우다. Mungkin ingat dengan kosakata penghapus yaitu 지우개. Nah, ini ya 문자를 지우다 maksudnya bukan menghapus pensil tapi menghapus pesan. 새 메시지, new message ya. 새 메시지, new message. 받는 사람, penerima, Steven ya. Steven 씨, 지금 어디에요? Ya, Steven sekarang di mana ya? Ini berarti mengirim pesan. 문자를 보냈어요. Mengirim pesan. Selain 문자 apa yang bisa dikirim? Iya betul. Apa? Email. email을 보냈어요. Atau apa? Pesan. 문자를 보냈어요. Surat. 편지를 보냈어요. Atau ada lagi paket. 소포 ya. Paket 소포를 보냈어요. Baik, kita lanjut pada ekspresi berikutnya. Nah, ini layar seperti ini mungkin sering melihat 편지가 왔어요. 편지가 왔어요. 우리 휴대폰으로 편지가 왔어요. disebut 문자를 받았어요. 문자를 받았어요. kamu terima pesan? 문자를 받았어요. kamu sudah menerima pesan. 이메일을 받았어요. kamu sudah terima email. 이메일을 받았어요. 소포를 받았어요. kamu sudah terima paket. paket 받았어요.
Oke, berikutnya ada, nah, 문자를 지웠어요. 지우다 menjadi 지웠어요. 삭제, hapus. 메시지를 삭제합니다. Nah, ini yang sering muncul dalam apa ya? Bentuk elektronik, misalkan pesan ataupun komputer. Nanti misalkan ada seperti Word gitu ya, kan ada cancel delete. Nah, untuk delete itu sakje ada, ya sakje. Berarti kalau sakje berarti hapus, gitu ya. Sakje artinya adalah hapus. Jadi messenger sakje hamnida berarti menghapus pesan. Hagin, ya hagin, yakin, oke. Chiso berarti cancel. Chiso ya, cancel. Oke, ini ekspresinya adalah 문자를 지웠어요. Berikutnya ini terkait dengan informasi 정보. 빈칸에 알맞은 단어를 골라 쓰고 보기와 같이 이야기해 보세요. Oke, pertama di dalam halaman yang kalian lihat bukunya itu pertama ada 대상, 대상, 그다음에 장소. Oke, langsung saja di sini sudah diartikan. 대상 artinya adalah target atau sasaran. 대상 ini target atau sasaran. Maksudnya apa? Ketika membuat sebuah informasi, maka pasti akan ada sasaran. Apakah di SD, SMP, SMA, umum, atau siapa. Nah, jadi itu disebutnya desang, target atau sasaran. Jangso, tempat atau lokasi. Jangsonya tempat atau lokasi. Gigan, periode. Biasanya kan kalau apa ya, misalkan belanja online juga kan ada gigannya kan. Misalkan belanja di di mana tuh? Kan saya ngerti penyebutan merek ya. Nah, misalkan di salah satu platform. Nah, itu biasanya 1 sampai 10. Kan 1 sampai 10 itu periode itu disebutnya gigan. Berikutnya ada 참가비. Ada B-nya. B ini adalah biaya atau uang atau fee. Ya, 참가 maksudnya biaya partisipasi, biaya kehadiran, biaya ikut serta. Berikutnya ada 접수. 접수 artinya pendaftaran, registrasi, pendaftaran. Yang terakhir adalah 문의, pertanyaan. Jadi 문의 biasanya dalam bentuk informasi yang sering muncul kosakata dalam pertanyaan adalah 문의 ya. 문의 atau 전화 misalkan ya, telepon atau pertanyaan. Baik, kita ulang lagi. Pertama ada 대상, target sasaran, 장소, tempat, 기간, periode, 참가비, biaya partisipasi, 접수, pendaftaran, 문의, pertanyaan. Dihafal ya. Baik, berikutnya di sini ada apa? 한국의 전통 음악. Maksudnya apa? Musik tradisional Korea. Musik tradisional Korea. Berikutnya ada samulnori. Samulnori itu maksudnya samul, sa-nya 4, ul-nya itu alat ya. Norinya itu permainan 4 alat. 직접 배워보세요 ya. 직접 ini langsung. 배워보세요 pelajari langsung. Silakan belajar langsung samulnori. Nah, maka di sini ada apa? 한국에 사는 외국인. Ini 한국에 사는 외국인은 maksudnya apa? Berarti orang asing yang tinggal di mana? Di Korea ya, orang asing yang tinggal di Korea. Maka ini disebutnya adalah desang. Oke, berikutnya ada Gungnip Gugakwan. Ini pusat pertunjukan tradisional negeri ya, maksudnya Gungnip. Jadi kalau misalnya ada kegiatan terkait dengan musik atau art, itu masuk ke Gungnip Gugakwan. Nah, ini disebutnya apa? Ini disebutnya tempat kan, lokasi. Maka ini maksudnya adalah jangso. Itu kan, jangso. Berikutnya Samuel Sipil 3일에서 5월 28일까지 매주 토요일. berarti 매주 토요일 setiap hari Sabtu ya. Kemudian dari hari jam 10 sampai jam 12 tanggal 12 Maret sampai 28 April ini disebutnya adalah apa? Untuk jangka waktu disebut periode yaitu gigan. Berikutnya ada 사만원. 사만원은
Nah, disebutnya apa? Biaya kan? Biaya registrasi lah. Chamgabi atau biaya pendaftaran, biaya pesertaan. Chamgabi. Berikutnya Samuel Sibil. Mok kaji 전화나 인터넷으로 신청. Samuel Sibil. Oh, ini bulan Maret 10 ya. 10 Maret ya. Oh, moknya Kamis ya. Sampai Kamis tanggal 10 Maret. 전화나 인터넷으로 신청. Berarti pendaftaran melalui telepon atau internet. Disebutnya apa? Ini jobsu ya. Jobsu. Yang terakhir nomor telepon muncul disebutnya adalah Muni. Disebutnya adalah Muni ya, Muni atau pertanyaan. Baik, kita langsung naik. Berdasarkan dari yang tadi sebelumnya ada pertanyaan 이수업의 대상은 누구예요? Maksudnya apa? Sasaran kelas ini siapa ya? 한국에 사는 외국인이에요. 한국에 사는 외국인이에요. Jadi 이 수업의 대상은 누구예요? Maka jawabannya ini. Oke, kita lihat nomor 2. 장소는 어디예요? Baik, silakan ditulis untuk jawabannya ya. Diketik untuk tugasnya di minggu keempat ya, silakan. 장소는 어디예요? Silakan dilengkapi berdasarkan tadi informasi yang sudah kita terima, yang sudah kita pelajari. 장소는 어디예요? 그다음에 기간은 어떻게 돼요? 기간. Oke, 기간은 어떻게 돼요? 기간 berarti gimana? 기간nya ya, 어떻게 돼요? 참가비는 얼마예요? 참가비는 얼마예요? 참가비는 얼마예요? berikutnya 접수는 언제까지예요? 접수는 언제까지예요? terakhir 문의 전화는 몇 번이에요? 문의 전화는 몇 번이에요? silakan jawabannya ditulis, dikumpulkan. Langsung di WA saja, langsung ditulis ya, jangan difoto, ditulis. Mohon maaf kalau misalkan responnya agak sedikit lama karena banyak pesan yang masuk juga yang harus saya koreksi, jadi membutuhkan waktu ya. Baik. Yang terakhir ini ada Ilki. Oke, sekalian, karena saya sudah lama tidak mendengar suara kalian. Silahkan kalian baca semua, baca voice note kirim ke saya melalui WA ya. Jadi ada 2 tugasnya. Pertama tadi melengkapi jawaban. Kedua ini membaca, baca semua. Baca semua. Kemudian kalau saya artikan tidak usah deh. Langsung saja dibaca saja, saya mau dengar suaranya ya. Oke, kita bahas pertama 자유 게시판. 자유 게시판. 120 전화를 아시나요? Ya, 120 전화를 아시나요? atau 120 전화를 아시나요? biasanya 119 ya, 120 ya, 120. 안녕하세요. 저는 2급에서 공부하고 있는 나라라고 합니다. 여러분에게 120 전화를 소개해주고 싶은데요. 여러분, 서울 생활에서 궁금한 것이 있거나 문제가 있으세요? 그럴 때 120 전화를 이용하면 좋습니다. 저도 이번에 처음 이용해 봤는데 아주 편리했습니다. 저는 어제 수업 중에 배가 아파서 병원에 갔습니다. 그런데 한국어를 잘못해서 아픈 것을 설명할 수 없었습니다. 그때 의사 선생님이 120에 전화를 해서 상담원을 바꿔줬습니다. 상담원이 제 말을 한국어로 통역해 주어서 치료를 잘 받을 수 있었습니다. 120 전화는 24시간 이용할 수 있고 통역 서비스도 있어서 정말 편합니다. 여러분도 서울 생활에서 알고 싶은 것이 있으면 120 전화를 이용해 보세요. Baik, di sini saya sudah masukkan kosakata mungkin sekiranya kalian tidak familiar. Di sini ada 상담원 itu konsultan. 상담 itu kan konsul ya. Won ini orang ya, orang yang memberikan konsultasi. 상담원, konsultan. 치료를 받다 maksudnya mendapatkan perawatan. 치료 ini perawatan. 통역 서비스, saya salah ketik ya.
서비스. 통역 서비스 ini maksudnya jasa penerjemah ya. 통역 ini lisan ya. Jadi kalau kalian mau menjadi 통역원 atau 통역관 atau 통역자, jadi penerjemah lisan ya. Jadi kalau misalkan di samping Pak Presiden gitu, Pak Presiden bicara, kalian langsung bicara gitu, tidak ditulis ya, itu 통역. Kalau untuk tulisan apa disebutnya 번역 ya. Baik, dicari kembali kosakata yang kira-kira belum tahu atau lupa, silakan. Oke, kalau sudah, baik, kita bahas ya. Jadi asumsikan saja kalian sudah mencari kosakatanya, lalu kita bahas. Baik, jayu gesipan. Jayu ini bebas, gesipan ini informasi atau papan pengumuman bebas ya, informasi. Berikutnya, gesipan itu seperti papan pengumuman. Jadi siapa saja boleh menempelkan. Mungkin ada di depan, biasanya ada di depan. Mungkin dalam tulisan juga bisa ya, misalkan di artikel di jayu gesipan, atau misalkan di depan sekolah suka ada mading ya, seperti itu ya. Oke, baik. 120 전화를 아시나요 ya. 아시나요 artinya adalah tahu, dari kata dasar alda ya, tambahkan sisi panci maka menjadi 아시나요. Kenapa R-nya hilang? Karena R-nya tereliminasi bertemu dengan awalan S gitu ya. 안녕하세요. 저는 2급에서 공부하고 있는 나라라고 합니다. Ya. Jadi saya, gitu kan? Kita sambil belajar menerima pelan-pelan ya. Saya disebut atau dipanggil Nara. Nana harusnya ya. Coba dicek lagi ya. Apakah Nara atau Nana ya? 저는 2급에서 공부하고 있는 Nana, seperti Nana. Nara ya. 저는 2급에서 공부하고 있는 나나라고 합니다. Jadi saya ya, disebut apa? Nana atau dipanggil Nana yang sedang belajar di level 2. 2급 level 2, 1급 level 1, 3급 level 3. 여러분에게 120 전화를 소개해주고 싶은데요. Jadi apa? 여러분에게 kepada kalian, ya. 여러분에게 전화를 소개해주고 싶은데요. Jadi saya ingin memperkenalkan. 주고 싶은데요. 소개해주고 싶은데요. ingin memperkenalkan nomor telepon 120. ingin memperkenalkan telepon 120. 여러분, 서울 생활에서 궁금한 것이 있거나 문제가 있으세요? Kalian semua, ya, 서울 생활에서, ya, kehidupan di Seoul atau di kehidupan Seoul, Seoul 생활, kehidupan Seoul. 궁금한 것이 있거나, 궁금한 것이 있다. Ita ini maksudnya ada sesuatu yang dibingungkan, ya, sesuatu yang dibingungkan dalam kehidupan Seoul, atau 문제가 있으세요, atau ada masalah, 그럴 때 120 전화를 이용하면 좋습니다. Ya. 그럴 때, pada saat demikian, pada saat itu, ketika 그럴 때nya mengacu kepada 궁금한 것이 있거나 문제가 있으세요. Berarti ketika ada hal yang dibingungkan atau ada masalah, 120 전화를 이용하면 좋습니다. Sebaiknya menggunakan nomor telepon 120. 이용하면 좋습니다. 저도 이번에 처음 이용해봤는데 아주 편리했습니다. 저도, ya, saya juga kali ini, ya, 처음 이용해봤는데, ya, saya juga baru pertama kali, ya, menggunakan jasa ini, menggunakan pertama kali ini. 아주 편리했습니다. sangat nyaman, sangat memudahkan. 아주 편리했습니다. 저는 어제 수업 중에 배가 아파서 병원에 갔습니다. Jadi saya 어제 kemarin 수업 중에 pada saat kelas, 수업 중 berarti dalam kondisi kelasnya sedang belajar, 수업 중에 배가 아파서 병원에 갔습니다. Jadi saya pergi ke rumah sakit karena sakit perut pada saat pelajaran. 그런데 한국어를 잘못해서 아픈 것을 설명할 수 없었습니다. 그런데, tetapi, 한국어를 잘못해서 tidak bisa atau tidak begitu pandai berbahasa Korea, jadi
아픈 것을 설명할 수 없었습니다. Jadi tidak bisa menjelaskan bagian mana yang sakit. 아픈 것을 설명할 수 없었습니다. 그때 의사 선생님이 120에 전화를 해서 상담원을 바꿔줬습니다. Saat itu, ya, ketika itu Pak Dokter ya menelpon ke 120, 상담원을 바꿔줬습니다. Kemudian menukarkan atau memberikan kepada konsultan. Jadi dia telepon, kemudian dia memberikan kepada konsultan. Konsultan, jadi Pak Dokter ngasih teleponnya ke saya yang sakit, gitu ya. 상담원을 바꿔줬습니다. 상담원이 제 말을 한국어로 통역해 주어서 치료를 잘 받을 수 있었습니다. Jadi konsultan tersebut ya, 제 말을 한국어로 통역해 주어서 ya, karena menerjemahkan menggunakan bahasa Korea perkataan saya, 제 말을 한국어로 통역해 주어서 치료를 잘 받을 수 있었습니다. Jadi saya bisa mendapatkan perawatan dengan baik. 치료를 잘 받을 수 있었습니다. 120 전화는 24시간, 24시간 이용할 수 있고 통역 서비스도 있어서 정말 편합니다. Nomor telepon 120 ini itu bisa digunakan 24 jam, dapat diakses 24 jam, 통역 서비스도 있어서 정말 편합니다. Kemudian juga sangat meringankan, sangat memudahkan karena ada jasa penerjemah atau servis penerjemah. Kalau servis penerjemah kan agak sedikit kurang cocok ya, mungkin jasa penerjemah, 통역 서비스. Berikutnya 여러분도 서울 생활에서 알고 싶은 것이 있으면 120 전화를 이용해 보세요. Kalian juga ya, 서울 생활에서 알고 싶은 것이 있으면 jika ada sesuatu yang ingin diketahui di kehidupan Seoul ya, maksudnya kehidupan sehari-hari Seoul, gunakanlah nomor telepon 120 ini. Ya. Baik, kalau jadi ini informasinya tentang 120, ini informasi untuk bacaannya. Jadi silakan tugasnya pertama tadi adalah menuliskan jawaban, kemudian baca untuk Jayu Gesipan ini. Ya, saya mau dengarkan suara kalian semua, pakai voice note saja, kirimkan ke WA saya ya. Oh ya, kalau bisa di dalam, oh ya sudah, oke. Jangan sampai hari weekend ya. Jadi sampai hari Jumat saya tunggu ya. Jangan sampai hari Sabtu Minggu ya. Oke, baik. Ini sudah. Berikutnya untuk jawabannya silakan. 나나는 어떤 문제가 있어서 120 전화를 이용했습니까? silakan nanti kalian jawab. Nomor 2, 120 전화에 대한 설명으로 많은 것을 모두 고르세요. Oke. Langsung kita bahas saja. Kalian jawab dulu ya. 1, 2 ini. Skip saja dulu. Kalau misalkan belum jawab, skip. Oke, jawabannya sudah ada ya. Baik. Kita langsung bahas saja. Nomor 1, 나나는 어떤 문제가 있어서 120 전화를 이용했습니까? Jadi si Nana ini menggunakan jasa 120 nomor telepon Nana menggunakan telepon 120 ini karena ada masalah apa? 1, 가까운 병원이 어디에 있는지 잘 몰라서. 2, 한국어로 아픈 것을 잘 설명하지 못해서. 3, 서울 생활에 대해서 물어보고 싶은 것이 있어서. 정답은 몇 번이에요? 1, 2번? 1, 2, 3번? Ya, jawabannya nomor 2 ya. Ini kan jawabannya ya. Jadi kalau nomor 1, 가까운 병원이 어디에 있는지 잘 몰라서. Jadi tidak tahu di mana rumah sakit terdekat. 3, 서울 생활에 대해서 물어보고 싶은 것이 있어서. Karena ada yang ingin ditanyakan tentang kehidupan Seoul. Nomor 2, 120 전화에 대한 설명으로 많은 것을 모두 고르세요. Jadi pilih semua yang benar tentang penjelasan ini, 120 ini. 밤에도 이용할 수 있습니다. 일본어 통역 서비스가 있습니다. 통역 서비스를 이용하려면 요금을 내야 합니다. 모두 고르세요. Pilih semua. Sudah kan ya? Baik, jadi semuanya adalah 1 dan nomor 2. 밤에도 이용할 수 있습니다. Kenapa ini benar? Karena jawabannya adalah tadi. 24시간. Jadi 24 jam. Berarti 밤에도 이용할 수 있습니다. Berarti 1 benar.
2. 일본어 통역 서비스가 있습니다. Ada servis bahasa Jepang. Ada. Karena kan tadi tidak disebutkan, tapi ada 통역 서비스 dan tidak dijelaskan bahasa apa saja ya, yang pasti ada. 3. 통역 서비스를 이용하려면 요금을 내야 합니다. Jadi jika bermaksud menggunakan jasa penerjemah yogem ini seperti fee ya, biaya neya hamida, harus membayar biaya jika ingin menggunakan servis atau jasa penerjemah. Jawaban tidak ada ya. Ya. Baik, demikian untuk minggu ini. Minggu ketiga, tugas untuk menulisnya tidak saya berikan karena nanti saya akan berikan di minggu keempat ya. Jadi silakan nanti tunggu saja minggu keempat, nanti tugasnya akan ada. Jadi tugas minggu ketiga ini pertama tadi melengkapi percakapan ya. Kemudian kedua membaca saja dulu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu keempat ya. Terima kasih. Kamsahamnida.